Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ibadah di pagi ini, merangkumi ibadah azan, ibadah salat sunat qabliyah sebelum fajar, ibadah salat berjemaah, zikir dan tazkirah. Kemarin pagi tak ada tazkirah ya. Saya ke Bukit Tinggi. Kebetulan dalam perjalanan pulang dari Bukit Tinggi tadi malam ada keluarga di Kinali meminta memberi tazkirah. Ini mau disampaikan. Ada keluarga kehausan. Ada keluarga yang kehausan ilmu, yang dahaga ilmu, yang gersang hatinya, minta diberi tazkirah. Subhanallah, jarang ya, jarang keluarga meminta tazkirah di rumahnya. Tadi malam saya di stop di Kinali, ada keluarga menunggu di sana minta diberi tazkirah tentang ayat tadi yang kita dengar dalam salat rakaat pertama, tentang dua kategori manusia di hari kiamat nanti. Dalam surah Al-Hadid ayat 12, 13, 14 ada dua jenis manusia. Kita boleh difikirkan kemana kita tergabungnya. Dalam surah Al-Hadid ayat 12, 13 dan 14 dijelaskan tentang gambaran hari kiamat. Dalam Quran ini ya, dari awal sampai akhir disebut hari kiamat berulang kali. Kalau kita lihat di Al-Fatihah ada Malik Yaumiddin. Kalau kita lihat di Alif Lam Mim ada di sana wabil akhirati hum yuqinun. Di halaman sesudahnya, di halaman berikutnya, hampir tiap halaman ada cerita hari kiamat, ada cerita jannah, ada cerita an-nar. Tapi manusia itu jarang yang berpikir. Maka keluarga tadi malam di Kinali dia minta pencerahan tentang ayat 12, 13 dan 14. Dan ayat ini ada hubungannya dengan ayat-ayat lain. Itu hebatnya Al-Quran ya. Ada juga hubungannya dengan ayat surah At-Tahrim yang dibaca di rakaat kedua tadi. Ayat 12 mengatakan perihal kekasih Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Apa katanya di sini? Orang yang dikasih Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yawm jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Allahumma ja'alna minhum. Bila kita baca ayat seperti ini, ayat yang menggembirakan, ayat tentang kekasih Allah, ayat tentang orang beriman, kita sepatutnya mendukungnya dengan doa. Ini salah satu kaidah membaca Quran yang diamalkan oleh Nabi, yang diamalkan oleh sahabat orang saleh. Kalau membaca ayat yang menggembirakan, minta. Jangan diam saja. Kalau ayat itu menggembirakan tentang sifat-sifat jannah, minta. Ya Allah, kasihlah saya ini ya Allah. Kasihlah saya seperti ini ya Allah. Saya ingin seperti ini. Begitu caranya. Bukan dibaca kemudian diam saja. Tidak ada diminta. Ini tawaran Allah, kabar gembira, angin surga. Apa katanya? Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Pada hari kiamat nanti, di dekat sirat sana, waktu mau menyeberang sirat, semua kita akan menyeberang sirat, semua kita akan dihimpunkan, semua kita akan dipanggil Allah, semua kita akan ditanya Allah. Kemarin hari apa?
Sebelum ini hari Minggu ya, cerita orang yang membawa buku. Kita ada buku, hidup ini membawa buku. Nanti menghadap Allah, buka bukunya, diperiksa buku riwayat hidupnya dari A sampai Z, dari alif sampai ya, dilihat. Itu kemarin kita bicarakan dalam hari Minggu ya. Ini pula cerita orang beriman yang waktu mau menintis sirat, suasananya sangat terang benderang, jalannya luas, jalannya cantik, indah dan terang, senang mau menyeberang. Dan dia diselamatkan, dia dibantu, bukan dilepas, bukan dibiarkan. Indai padir sadonaisi, bukan dibiarkan. Yas'a nurhum baina aidihim, nurnya, nur imannya, nur ibadahnya menerangi suasana di depan, di belakang, di sekitarnya. Lalu dikatakan oleh malaikat, busyrakumul yaum, natagi madaonda, katanya, senanglah ibu ini, senanglah bapak ini, busyrakumul yaum, enaklah bapak ini ya, katanya, jannatun tajri min tahtiha al-anhar, sebentar lagi bapak akan masuk jannah, katanya. Subhanallah, bapak akan masuk jannah, jangan risau, bapak tidak akan jatuh di atas sirat, ibu tidak akan tergelincir di atas sirat. Siratal mustaqim, yang halus, yang tajam, yang licin, yang banyak pengait, yang banyak penyangkut. Titian itu banyak penyangkutnya. Tersangkut jatuh, tersangkut jatuh. Penyangkut di atas sirat itu adalah penyangkut orang datang ke masjid. Kenapa datang ke masjid? Apa yang menghalangnya? Itu yang akan menyangkutnya di sana. Kenapa tak baca Quran? Asli dia baca Quran. 24 jam sehari semalam, 10 menit tidak ada bersama Al-Quran. Kemana orang itu? Apa kerjanya? Pemerintah kita menghimbau untuk maghrib mengaji. Ada maghrib mengaji di rumah, isya mengaji, subuh mengaji, duha mengaji. Kalau kita tidak sempat maghrib mengaji, ya isya mengaji, subuh mengaji, sore mengaji. Tidak sempat. Kenapa tak sempat? Apa faktornya? Faktor menghalang dari ketaatan itu akan menyangkutnya nanti di atas sirat, boom, jatuh ke bawah, nauzubillah. Nah, ini ceritanya di sini. Busyrakumul yaum, natagi madada, katanya. Natagi madongan, ya enaknya ya, katanya. Busyra, gembiralah, tahnialah. Al-yaum, pada hari ini bapak bergembira, bapak bersukaria. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bapak dan ibu akan sampai ke jannah yang di dalamnya banyak sungai-sungai minuman yang mengalir, khalidina fi, akan kekal di dalamnya. Zalika huwal fawzul azim, inilah kejayaan yang gemilang, yang gilang gemilang, yang hebat. Jadi bila kita baca ini, ya Allah kasihlah saya ini. Itu cara merespon Quran. Minta, jangan diam. Dah dibilang tentang kejayaan yang gilang gemilang, diam saja. Berarti dia tidak mau. Berarti dia tidak tertarik, dia tidak ada sentuhan, tidak terkoneksi, tidak ada jaringan. Subhanallah. Patutnya dibaca ayat ini, Allahumma aktub lana al-fawzal azim, ya Allah kasihlah kami kejayaan yang gemilang ini. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah kasihlah kami seperti ini, ya Allah. Ya Allah kami mau ini, tolonglah kami. Ini cara membaca Quran. Cara membaca Quran bukan dibaca saja kemudian habis sadaqallahul azim, tidak. Sepatutnya setiap ayat menggembirakan kita minta. Bila cerita yang ayat yang tidak baik, yang tentang orang yang bermasalah, nanti ini seperti yang disebut dalam ayat 13 dan 14, ini orang yang bermasalah. Ayat 13, 14 dan seterusnya tentang orang yang bermasalah. Nanti di sana di padang mahsyar mau menyeberang sirat, tidak ada cahayanya. Orang yang kegelapan hidupnya di dunia ini, nanti di sana gelap. Ini ceritanya di sini. Ayat 13, nanti pulang ke rumah bukalah bu ya.
ayat 13 14 surah Al-Hadid. Cerita orang yang bermasalah di sana nanti. Tadi cerita yang beriman, suasananya terang benderang, dia ditolong, dia dibantu, dia dipimpin. Subhanallah, sampai ke jannah. Ini cerita orang yang tidak ada yang menolongnya. Suasananya gelap. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisur lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Mayoritas manusia di sana kegelapan, tidak ada lampu, tidak ada cahaya, gelap. Apa macam gelap? Jadi direkam itu gelap. Tapi orang yang kegelapan ini melihat orang beriman yang suasananya terang benderang, lalu mengemis. Lehen madu jala sotik dongan dalam pumida. Kasihlah sedikit Pak cahayanya. Kami tidak bisa jalan ini Pak. Orang yang gelap di dunia ini gelap nanti di sana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Unzuruna naktabis min nurikum. Tunggulah dulu Pak, Bapak jangan jalan dulu. Lihatlah kami dulu. Kami ini kegelapan nih, tidak nampak jalan nih Pak. Kalau Bapak jalan nanti kami ini macam mana? Bu, naktabis min nurikum. Kasihlah sedikit cahayanya dong. Sedikit jadilah. Ini tadi minta oleh keluarga di Kinali itu. Ayat ini ditadaburi di sana. Nanti saya akan sampaikan, di-upload di YouTube nanti tazkirah tadi malam di Kinali. Jadi ada oleh-oleh ya. Ada oleh-oleh juga dari Bukit Tinggi, tapi singgah di Kinali Pasaman Barat. Naktabis min nurikum. Kasihlah sedikit cahayanya dong. Lain ada sotik dong Anda. Waktu orang itu mengemis, qila rji'u wara'akum. Pak, Ibu, kalau mau cahaya ke dunia, pulang lagi ke dunia Bu. Kami di sana dulu mengumpul cahaya Bu. Malam-malam kami mengaji, malam-malam kami tahajud, kami berzikir. Kami bukan main medsos melulu. Kami ke masjid. Dalam hadis dikatakan orang yang akan mendapat cahaya yang maksimal nanti yang datang sembahyang subuh berjamaah, yang datang sembahyang isya berjamaah. Subhanallah. Basyiril masya'ina fil zulam bin nur ilal masajid bin nur tam yaumal qiyamah. Basyiril masya'ina ilal masajid atau kama qala Rasul bin nur tam yaumal qiyamah. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang rajin datang ke masjid, salat isya dan subuh, nanti dia akan mendapat cahaya maksimal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan Nabi Muhammad dalam doa pergi ke masjid, mungkin bisa saya bagi ya. Ada doa nur, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al min khalfi nura wa min amami nura wa ja'al min fawqi nura min tahti nura Allahumma atini nura. Nabi Muhammad dalam perjalanan ke masjid membaca doa nur. Hadis sahih meminta nur. Nabi Muhammad waktu sujud meminta doa nur. Bukan diam saja pergi ke masjid diam saja. Kalau Bapak tidak hafal, ya bacalah istighfar. Bacaan yang paling baik waktu dalam perjalanan ke masjid istighfar. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi orang tadi yang mengemis tadi disuruh pulang ke dunia. Poilah balik ke Semampe, sembayanglah di Masjid Dagang Mutakin tuh. Kami dulu tiap pagi di sana. Kami sembahyang, kami ceramah, kami kultum, kami tazkir, kami pengajian. Pengajian ini mendatangkan nur yang paling hebat. Pengajian ini seperti ini menganyuikan dosa. Mau duduk di pengajian, lancar jalan ke jannah. Ada hadis Nabi-nya.
Itulah hadis mesti dibaca, Quran mesti disemak. Nah, tentang aneh ya, tentang belajar atau duduk dalam majelis ilmu. Dah pernah disebut, tapi bapak-bapak kadang tidak ingat ya, itu perlu diingat lagi. Subhanallah. Apa katanya di sini? Katanya di sini, Bismillah. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Patutnya hadis ini ditulis kaligrafi cantik-cantik, dibikin di rumah. Dibikin di rumah patutnya. Diajar sama anak supaya anak tuh memperhatikan. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin duduk di pengajian, itu makna yang paling senangnya ya. Siapa yang rajin hadir di pengajian, itu maka keluarga jannah dikinali. Itu tadi malam saya di stopnya di sana, bawanya ke rumah. Waktu saya tazkirah, yang mendengar tazkirah itu menangis, marsi tutu, tangis marsi tutu. Tak menangis, dibantai orang itu menangis mendengar tazkirah ini. Apa katanya dalam hadis? Waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Hadis Imam Muslim, rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Siapa yang rajin mendengar pengajian yang menimbulkan keinsafan kesadarannya, nanti lancar jalan ke sana. Ndak tersangkut leh, ndak tersangkut di atas sirat leh. Sirat baginya luas, enak, bukan licin, bukan kecil, ini halus. Subhanallah, mudah jalan ke jannah. Jadi balik kepada ayat surah hadid tadi, Pak, jangan meminta di situ Pak, jangan mengemis di sini, pulanglah ke dunia balik. Kami dulu mencas baterai di sana Pak, sini terima lampunya saja lagi. Orang tuh di sana akan dikasih lampu mengikut imannya, berapa voltasinya, berapa wattnya, berapa watt. Ini kan lain-lain nih. Mungkin dalam masjid ini sama wattnya semuanya. Ada yang di luar sana di tepi jalan di stadion, spotlight, berapa wattnya. Tekanan arus yang tinggi. Di sana juga begitu. Jadi mengemis di sana. Kilarji'u wara'akum. Baliklah ke dunia, balik Pak, Bu. Di sana mencari cahaya itu bukan di sini mengemis. Ini tidak bisa. Lalu yang mengemis tadi ketinggalan, tercicir, yang ada nur dia berjalan. Lalu di antara mereka ada dinding, ada pagar. Yang di sana terang, yang di sini gelap. Ada macam hijab, pagar, dinding, tabir. Dibatasi supaya jangan lihat lagi. Masih memanggil dari jarak jauh. Ini ayat 14. Manusia yang kegelapan, yang tidak ada lampu di sana, memanggil dari jarak jauh. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Pak, kita kan dulu sama-sama di Simpang Ampek. Kita kan sama-sama satu kejorongan, yang satu kejorongan, yang satu kenagarian. Kita sendok dulu Pak. Nasa marga do ita najolan sakahangi do ita. Kita kan sama dulu Pak. Tolong dong. Ini ayat 14. Dijawab, masih dijawab dari jarak yang jauh oleh orang beriman. Bala, betul madadonganda. Betul lah dulu Pak, kita sama. Tapi Bapak ada 5 kesilapan Bapak. Ini sini dinyatakan sini 5 kesilapan orang yang nanti di sana tidak ada nurnya. Dah jelas dalam Quran. Tapi manusia itu siapa yang mau mendengar? Ayat 14 dinyatakan 5 kesilapan manusia yang bermasalah.
yang di sana nanti kegelapan. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amaniyu hatta ja'a amrullah wa gharakum billahil gharur. 5 kesilapannya dulu katanya. Pertama, bapak hidup membinasakan diri. Orang ke masjid, bapak di rumah. Orang melangkah ke masjid menyahut azan, bapak tidak peduli azan, lalok, modom. As-salatu khairum minan naum. Orang maghrib mengaji, isya mengaji, rumah bapak Samsung mengaji, Oppo mengaji. La ilaha illallah. Lah jaleh siko. Bapak membinasakan diri, tidak membimbing keluarga. La ilaha illallah. Wa tarabbastum, bapak selalu menangguh, nantilah, besoklah ke masjid itu, besoklah. Dah lalu roh Israel, aduh tidak jadi ke masjid, datang Israel, selesai. Jelas dalam Quran. Ini diminta pemilih dari Kinali tadi malam ya, menangis mendengarnya. Wartabtum, bapak tidak yakin. Yang ke masjid ini orang yang yakin. Maunya bangun jam 4, tengah sampai pukul 3, bangunnya yakinnya untung, yakinnya selamat, datangnya ke masjid. Dibantu malaikat. Orang yang kini malaikat bersamanya. Orang yang ke masjid itu malaikat bersamanya, Allah bersamanya. Ingat tuh Pak ya. Orang yang mau ke masjid ini Allah bersamanya, malaikat bersamanya. Waktu tidurnya diset dengan baik. Tidur jam sekian, bangun jam sekian. Tidak maunya ketinggalan. Orang dulu kalau ada yang ketinggalan sembahyang subuh, setelah sholat orang bertakziah ke rumahnya, menjenguknya. Orang dulu ada yang tak qiyamul lail, pagi-pagi menangis karena tidak tahajud tadi malam tadi. Wartabtum, kak bapak dulu tidak yakin. Orang yang tak ke masjid itu keyakinannya lemah, keyakinannya rendah. Bisa bangun jam 4 itu karena yakin. Tidak yakinnya azan sahut menyahut, berapa azan dalam satu waktu didengar di sini? Mungkin 4-5 azan. Satu tidak disahut. Azan sahut menyahut, satu tidak disahut. La ilaha illallah. Itu wartabtum. Kemudian wa gharatkumul amani hatta jamullah. Bapak itu dibuai dan diayun oleh angan-angan yang kosong sehingga datang ajal. Cerita orang yang mati, yang tidak siap nak mati, ada dalam surah lain, mungkin besok kita bicarakan. Orang yang tidak siap nak mati, datang mati, menangis nak sambung nyawanya, nak sambung hidupnya. Orang yang tak siap nak mati, datang ajal, ya Allah janganlah dulu ya Allah. Ada ayat lain, mungkin besok kita lanjutkan. Orang yang mati, siap nak mati, didatangi malaikat, Pak, Bapak, insya Allah tidak perlu risau, tidak perlu takut. Ibu tidak perlu risau, tidak perlu takut. Bapak pasti dapat jannah. Orang yang taat sebelum ruhnya dicabut dikasih motivasi bahwa dia ahlul jannah. Datang malaikat membimbingnya. Kan yang mau mati ini, yang mau meninggal ini kan kekasih Allah. Allah menyuruh malaikat mendatangi orang yang taat, mukmin yang istiqamah. Sebelum dia meninggal, datang malaikat. Sebelum Israel dan pasukannya melaksanakan tugas, datang pasukan malaikat yang membawa motivasi. Jangan takut Pak ya, jangan takut ya Bu. Jangan pikirkan lihat rumah yang tinggal, kendaraan yang tinggal, kekayaan yang tinggal, jannah Bu. Tidak ingat lagi tuh. Jadi dalam surga, dalam kuburnya taman jannah. Di hari kiamat nanti
kehidupannya diurus. Nah, meniti sirat itulah tadi ya, keadaannya terang benderang dan lancar perjalanannya. Jadi ini kesilapan yang keempat. Kesilapan yang kelima, wa gharrakum billahil ghurur, kamu ditipu setan. Orang yang tidak mau sujud itu, kita ingat masih lagi ceramah Al-Fadil Ustaz Samad hafizahullah. Syukurlah kita pagi ini sholat berjamaah, telinga kita tidak dikencingi setan katanya. Orang yang tak datang ke masjid sholat berjamaah, telinganya dikencingi setan. Ingat lagi, dah sampai tapi tak masuk ke telinga, tak indah. Nanti masyarakat Pasamara akan ditanya, "Lai Ustaz Samad ceramah di sini, lai apa nyo?" Orang yang tak ke masjid salat berjamaah, telinga dia kencing setan. Hadis Nabi. Tapi tidak bertambah orang ke masjid dah. Patutnya sekali aja gadang pasti berubahnya Pak. Kalau kampung Ambo sekali tapian baraliah aja. Kampung Ambo ya, Bapak kau sekali aja gadang sekali pasti berubah. Nah, kalau kampung saya di Petok sekali aja gadang sekali tapian baraliah. Umur makin lama makin panjang, nang karuh makin lama makin janih. Sekali ayah gadang, sekali tapian baralia. Umur makin lama makin panjang, nang karuh makin lama makin janih. Tidak ada kejernihan dalam hidupnya. Tidak ada. Nauzubillah. Inilah dia Pak ya. 5 kelemahan orang itu nanti membuat suasananya gelap di sana. Pertama, dia membinasakan dirinya. Orang ke masjid dia lolo, orang pengajian dia entah di mana, orang baca Quran dia entah pegang apa dipegangnya, tidak tahu. Nah, kemudian selalu menangguh, menunda, melambatkan tugas, melambatkan agenda akhirat selalu terabai. Agenda mencari pitih, tengoklah orang di pasar. Nah, tengoklah orang di kadai di sawah di ladang, semua mencari rezeki untuk fisik, untuk fisik, mengurus fisik. Kemudian ragu, tidak yakin. Yang ketiga, yang keempat tertipu. Yang kelima, dikalahkan setan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jadi ayat ini perlu dirunding lagi, dibincang lagi sehingga masuk di hati kita, sehingga kita selamat insyaallah ya. Mudah-mudahan begitulah. Ini oleh-oleh dari kepulangan dari Bukit Tinggi kemarin. Jadi tidak sia-sia ya, tidak sia-sia keluarga yang menahan saya, yang menyuruh saya ke rumahnya dikenali. Oh inilah besok saya tazkirah saya di masjid dagang setia. Saya pikir supaya ada oleh-olehnya, bukan kerupuk sanjay oleh-olehnya ya, tapi lebih dari kerupuk sanjay. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina وأرضنا وارض عنا يا كريم. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Ya Allah, rahmatilah ya Allah kami ini, sayangilah kami Allah, hidup mati kami bimbing ya Allah, ampun dosa kami semuanya ya Allah, dosa ahli keluarga kami, ayah ibu yang sudah meninggal, kakek nenek yang sudah mendahului kami ya Allah, kaum keluarga kami, jemaah kami, masyarakat kami ya Allah. Dekatkan hati kami ke rumah-Mu ya Allah. Jadikan kami orang mencintai rumah-Mu, mencintai kitab suci Al-Quran, mencintai ilmu, mencintai ahli ilmu ya Allah. Jadikan kami orang yang selalu Engkau bimbing dan selamat dari godaan syaitan yang terkutuk ya mujibas sailin. Hidup yang selalu didampingi oleh malaikat ya Allah. Dekatkan kami kepada malaikat, dekatkan malaikat kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.